Welcome to Dark Trail ID. Qatar tak membalas serangan Iran. Strategi diam yang menyelamatkan Timur Tengah. Pada tanggal 23 Juni 2025, sebuah peristiwa mengejutkan mengguncang Timur Tengah. Iran dalam langkah balasan terhadap serangan udara Amerika Serikat yang menghantam 3 fasilitas nuklir utamanya, meluncurkan rudal ke pangkalan udara Al-Udeid di Qatar, markas militer terbesar milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Anehnya, baik pihak Amerika Serikat maupun pemerintah Qatar tidak memberikan respon militer apapun. Serangan besar ini justru disusul dengan gencatan senjata antara Iran dan Israel keesokan harinya pada tanggal 24 Juni 2025. Keputusan tidak membalas itu memicu tanda tanya besar. Mengapa Qatar tidak menunjukkan perlawanan meskipun tanahnya menjadi sasaran rudal musuh? Apakah ini bentuk kelemahan atau justru strategi jitu demi menghindari perang yang lebih besar? Ternyata di balik ketenangan permukaan itu ada rangkaian pesan, peringatan dini, dan negosiasi rahasia yang sangat menentukan arah krisis kawasan. Latar belakang konflik, ketegangan yang memuncak. Ketegangan antara Iran dan Israel sebenarnya sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Namun, awal musim panas 2025 menjadi titik panas yang paling kritis dalam dekade terakhir. Amerika Serikat, sekutu utama Israel, melakukan serangan udara presisi tinggi terhadap 3 fasilitas nuklir utama Iran pada tanggal 22 Juni. Serangan ini diyakini dilakukan sebagai upaya mencegah Iran mencapai kemampuan senjata nuklir yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan. Iran tidak tinggal diam. Sebagai bentuk pembalasan, militer Iran menyusun rencana serangan rudal balistik ke target-target penting Amerika Serikat di kawasan Teluk Persia. Salah satu target utamanya adalah pangkalan Al-Udeid, sebuah fasilitas vital yang menampung lebih dari 10.000 personel militer Amerika Serikat dan memiliki sistem radar serta komando udara strategis. Qatar di tengah api, ancaman, ketakutan, dan keheningan. Bagi Qatar, posisi sebagai negara kecil dengan kekuatan militer terbatas menjadi tantangan tersendiri di tengah konflik raksasa antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Pada sore hari, sebelum serangan Iran terjadi, radar militer Qatar yang dikenal sebagai salah satu sistem peringatan dini tercanggih di kawasan mulai menangkap sinyal pergerakan rudal dari wilayah Iran menuju Teluk. Sumber intelijen militer Qatar memastikan bahwa beberapa rudal tersebut kemungkinan besar diarahkan ke Al-Udeid. Namun belum ada kepastian hingga detik-detik terakhir. Ketegangan memuncak. Di dalam ruang komando militer, para pejabat pertahanan Qatar dan diplomat tinggi berunding keras mencari solusi terbaik. Qatar menyadari betapa berbahayanya konfrontasi langsung. Jika mereka membalas, maka Qatar dapat berubah menjadi medan perang utama. Citra negara sebagai pusat perdamaian dan diplomasi internasional akan hancur. Lebih jauh lagi, mereka bisa kehilangan legitimasi sebagai tuan rumah, banyak misi perdamaian dan lembaga internasional, evakuasi diam-diam, dan respons darurat. Sebelum serangan benar-benar menghantam, pemerintah Qatar diam-diam menginstruksikan evakuasi terhadap personel militer Amerika Serikat dari Al-Udeid. Warga negara asing, terutama dari Amerika Serikat dan Inggris, juga diarahkan mencari tempat perlindungan. Meskipun tidak diumumkan secara luas, langkah ini menunjukkan bahwa Qatar tahu persis serangan akan datang dan bersiap secara diam-diam untuk mengurangi korban jiwa. Situasi serupa juga terjadi di negara-negara Teluk lainnya. Di Bahrain, yang menjadi markas komando Angkatan Laut Amerika Serikat, penduduk diminta tidak melintasi jalan-jalan utama. Di Kuwait, tempat beberapa pangkalan militer Amerika Serikat berada, pemerintah mengaktifkan sistem perlindungan sipil dan membuka tempat-tempat perlindungan di kompleks kementerian. Sementara itu, di Uni Emirat Arab, khususnya di Dubai dan Abu Dhabi, kepanikan mulai menyebar. Beberapa warga sipil langsung memesan tiket penerbangan ke luar negeri. Lainnya menimbun makanan dan air bersih. Keadaan menjadi mencekam. Diplomasi rahasia.
Qatar bernegosiasi di balik layar. Yang tidak diketahui publik adalah bahwa sebelum serangan Iran benar-benar terjadi, Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani, mengadakan pertemuan darurat dengan para pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri dan Pertahanan. Tujuannya hanya satu, mencegah agar konflik tidak berubah menjadi perang regional. Beberapa sumber diplomatik menyebutkan bahwa Qatar telah membuka jalur komunikasi langsung dengan Teheran, Washington, dan bahkan Tel Aviv. Mereka menawarkan diri menjadi mediator sambil meminta agar Iran melakukan serangan yang bersifat simbolis dan tidak mengarah ke korban massal. Menurut seorang pejabat Qatar yang tidak ingin disebut namanya, Iran sebenarnya sudah memberi sinyal bahwa serangan ini hanya akan bersifat terbatas dan tidak akan diikuti oleh serangan susulan. Mereka mengirim pesan melalui perantara bahwa Al-Udeid akan menjadi sasaran, namun mereka tidak akan menghancurkan fasilitas tersebut sepenuhnya. Di sisi lain, Qatar juga mendesak Amerika Serikat untuk tidak merespons secara militer, karena eskalasi bisa menyebabkan kehancuran total di kawasan Teluk. Permintaan ini disampaikan melalui jalur diplomatik di Washington dan di markas CENTCOM di Tampa, Florida. Serangan terjadi, tapi tidak ada balasan. Pada akhirnya, rudal Iran benar-benar menghantam area di sekitar pangkalan udara Al-Udeid. Namun serangan ini bersifat sangat terbatas. Tidak ada laporan resmi tentang korban jiwa atau kerusakan besar. Tampaknya, baik Iran maupun Qatar telah sepakat dalam diam untuk menampilkan aksi militer tanpa memperluas dampaknya. Langkah Qatar untuk tidak membalas dan dorongan diplomatik kepada Amerika Serikat untuk menahan diri ternyata membuahkan hasil. Keesokan harinya, pada tanggal 24 Juni 2025, Iran dan Israel menyetujui gencatan senjata yang dimediasi oleh beberapa negara Teluk termasuk Qatar dan Oman. Gencatan ini mengejutkan dunia, mengingat situasi hanya sehari sebelumnya berada di ambang perang besar. Alasan strategis Qatar menahan diri. Tindakan Qatar untuk tidak membalas dapat dilihat dari beberapa pertimbangan strategis. Posisi geopolitik. Qatar berada di jantung Teluk Persia, dikelilingi oleh kekuatan besar dan berisiko menjadi korban utama jika perang meletus. Oleh karena itu, netralitas dan diplomasi menjadi aset paling berharga bagi Doha. Citra internasional. Sebagai tuan rumah pertemuan internasional dan mediasi berbagai konflik, Qatar ingin mempertahankan citra sebagai negara damai dan bijak. Jika mereka merespons secara militer, reputasi ini bisa hancur dalam semalam. Hubungan ekonomi dan keamanan. Qatar memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Eropa, bahkan Iran. Merusak salah satu hubungan ini berarti mengorbankan stabilitas nasionalnya sendiri. Tekanan domestik dan regional. Qatar juga menghadapi tekanan dari warga sipil dan komunitas internasional untuk tidak membiarkan perang menjalar ke dalam negeri. Negara-negara Teluk lainnya juga mendorong deeskalasi. Pelajaran dari krisis Al-Udeid. Apa yang terjadi di Qatar pada akhir bulan Juni 2025 menjadi contoh langka dalam sejarah geopolitik modern, di mana sebuah negara kecil memilih diam, namun justru mampu mencegah kehancuran besar. Qatar tidak membalas bukan karena lemah, tetapi karena memilih jalur diplomatik yang lebih bijak dan terukur. Lewat sistem radar canggih, jalur diplomasi rahasia, dan kesigapan dalam mengevakuasi warga asing serta personel militer, Qatar berhasil menjaga stabilitas nasionalnya di tengah badai perang regional. Bahkan lebih dari itu, mereka memainkan peran penting dalam meredakan konflik yang bisa saja meluas menjadi perang Timur Tengah yang tidak terkendali. Seiring waktu berjalan, dunia mungkin akan mengenang krisis Al-Udeid sebagai titik balik di mana diplomasi, bukan senjata, yang menjadi penyelamat kawasan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.